birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya mandi dalam kuburan. Kita nih kayak apa aja dengan kawitan bakti. Jangan kada bakti di herago kawitan sampai wafat kawitan di herago. Apalagi kita berduit kawitan tuha, jangan dibolehkan begawi lagi. Suruh keluar masuk majelis saja, keluar masuk masjid saja, katik tasbih saja, kada usah begawi. Karena kita 15 tahun disekolahkan sidin, kada begawi kita, haran pulang duit, 2 juta sebulan. Nih kawitan nih tukaran beras. Kawitan kan kada banyak jo makan, mun kita orang sekolah kan kita 2 piring makan, mun kawitan sepiring berduanya. Kada banyak. Nya makan kulum kada kawa juga, sakit gigi 2 malam. Pada jadinya makan apanya? Hendak makan hundang galah, kolesterolnya. Jadinya seikong berdua. Mun kita 2 ikong habis, maka pulang minuman nang model nang apa tuh, makanan model capcay, nang apa nang linak-linak tuh. Itu mahal tuh. Menurut tuha apa ada makannya ikan karing talang, sambal acan, sayur bening itu bang. Ungkusi kawitan. Ini sudah sugih kawitan kada diharong. Ulun pernah menyaksikan seorang orangnya sugih, kawitan kada diungkusinya, bahkan diusirnya. Sekalinya inya kan orang ini si mama abahnya ninggal dah. Inya gagah orangnya, bungas, punya kalihayan, merantau, ketemu perusahaan, umpat begawi di perusahaan, rupanya bos perusahaan itu sayang karena anak ini punya kelebihan. Lalu diangkat jadi manajer. Sudah diangkat jadi manajer, anak bos ini ada bibini, jatuh cinta juga, akhirnya dikawinkannya. Lalu ditanya latar belakangnya, ini kada bepadah merahasiakan latar belakangnya. Karena kalau bepadah orang miskin di kampung, kalau kok kada jadi diambil menantu. Akhirnya diambil menantu, serahkan perusahaan, maka dia lama-lama jadi COO. Nang film Korea tuh COO. COO. Nah, inya kada mau bepadah sudah jadi CEO tadi ulun melihat juga film Korea ini habis paket ulun banget benar juga. Sudah jadi CEO tadi tersebarlah dia terkaya di kampung itu. Terkaya di daerah itu. Sekalinya sampai berita ke mamanya, melihat fotonya, melihat gambarnya, ini anakku Pinando. Hati mama kada kau dibuali. Inya kada ngakui lagi ada mamanya, nya pada anak yatim piatu. Lalu hendak mailangi anak nang sugih tadi. Ingat anaknya tuh suka memakan pisang mahuli, lamak manis nih nang kayak di sini nah, depan ulun nih. Ulun beberapa kali menjapai anak makan kada disuruh sidin bepala benar. Jadi kada ulun bukan makan kada japai-japai terus nih. Suka apa pisang mahuli, tabang din semayang, param din masakan, sudah masakan hendak tulak sidin, lipat tapih anak di kepala. Jujung kegandangan pulang, anak suka makan sup ayam kampung, masuk sidin ke buah perumahan, pulang menangkap ayam kampung 2 kali tajuramba ayam melacong terus ditangkap. Jehai kalong apa galong sidin ada peduli asal dapat menangkap ayam 2 kali tangkap. Jadi buah perumahan bang menangkap. Sekalinya buat dalam bakul, kapit di ketiak 16 kali tercirit ayam itu di jalan, ada peduli. Sampai ke situ ternyata rumahnya bersapam. Diusir sapam sekalinya. Katanya, jangan coba-coba kau mengusir aku. Kau nanti akan menyesal. Ya, sapam menyesal apa? Kau orang miskin, pengemis. Mirip film Korea. Sekalinya diusirnya. Ribut-ribut mengusir, keluar nang bini. Janda bini kenapa ribut di sapam? Ini dia ada pengemis mengakui mertua sempian. Kata sidin, mana ada? Mintuha ulun sudah mati. Laki ulun yatim piatu. Sekalinya keluar nang laki terkejut melihat mamanya. Lalu inya kada mau mengakui. Karena kalau mengaku maka terbongkar identitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli amma ba'du fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin An-Nahdiyah yang diringkas dengan RMA beserta seluruh keluarga beliau yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada guru kita bersama yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan, amalan hendak masuk surga ada 4. Setiap kita ni seberataan hendak masuk surga bighairi hisab. Boleh tanya diri masing-masing. Lalu Imam Syafi'i mengasih amalan. Imam Syafi'i tidak diragukan. Sidin orangnya cerdas. Kalau kita kada, Imam Syafi'i itu tidak ada yang didengar kecuali langsung hafal. Kalau kita ada harapan. Jangankan masalah menghafal Al-Quran dan sebagainya, memaham teka-teki saja kada bisa. Ulun ditanya orang, jar orang tu, coba guru jawab, kalau kambing seberataan jadi hayam, kucing semuanya jadi hayam, sapi jadi hayam. Pertanyaannya, hayam jadi apa? Ada dapat jawab ulun? Coba ibu-ibu. Sapi seberataan jadi hayam, kucing jadi hayam, kambing jadi hayam. Hayam jadi apa? Jadi banyak. Kenapa? Alah seberataan hayam. Banyak kaya laluan. Kada lagi kambing, hayam aja. Han itu aja kita kada dapat. Ditanya pulang hanyar ni ulun di Danau Panggang masuk ke daerah peminggir. Di sini guru aja kalau nak menukarahin talu itik nyaman. 5.000 aja sebiji. Tapi itiknya 2 sama liar. Majulun mahalnya. Hintalunya 5.000. Itik 2 sama liar. Majoku sama liar banyaknya. Sama pada liar aja. Oh jakukah. Jadi kita nih kada cerdas cara berpikirnya belum. Kalau Imam Syafi'i itu orangnya cerdas. Sidin punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya saja 700 orang. Kita mana ada bisi guru 700. Paling ada bisi guru bertujuh. Itu kita masuk guru bulah gembong 2. Tinggal 5 juga lagi. Kalau Imam Syafi'i gurunya 700 orang. Apa aja Sidin? Amalan supaya masuk surga 1. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan. Cuman dalam kitab Nasaihul Ibad tengalih meninggalkan larangan daripada menggawi perintah. Orang banyak bisa menggawi perintah tapi gagal meninggalkan larangan. Tulak ke pengajian bisa aja kita, tapi meninggalkan menyambati orang gagal juga. Kalau orang tak biasa menyambati orang, penceramah gin sambatinya. Taliwat satu mat ceramah sambatnya umat aja satu matnya ceramah. Ada bapala aja mengundang jauh-jauh dari Tungkal, Jambi, Jakarta, Jakarta Banjar. Sekali ceramah 20 menitannya aja. Cakap guru kami aja pulang. Orang kebiasaan nyambat orang itu tuh. Taliwat lawas ulun ceramah banyak aja nang Tuhan ni kabila ampihnya. Mentang-mentang duduk nyaman kursi anyat aja. Kami maka tipis burit duduk di keramik. Maka panas pulang aja sih dia. Kan ngalih meninggalkan larangan.
Tapi kita harus mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Makanya bila bulan Rajab kita memperingati Rajaban, apa yang diperlihatkan kepada Nabi kita itu adalah gambaran kepada umatnya Nabi. Jika baik, gawi, baik balasan. In khairan, fa khairun. Jika baik, maka baik balasan. In syarran, fa syarrun. Jika jahat pekerjaan kita di dunia, maka jahat pulang balasannya di akhirat. Nah, sedangkan kita ini bakal masuk ke akhirat. Awalu manazilil akhirah, kuburan. Pangkal masuk ke akhirat itu ya kuburan. Makanya kita hati-hati hidup, tingkatkan amal ibadah seperti disampaikan guru kita tadi. Yang penting sembahyang holo. Tapi ada pulang amalan supaya nyaman di alam kubur. Tadi supaya masuk surga satu hanya. Kemudian amalan supaya nyaman masuk, supaya nyaman di alam kubur satu, al-ikhlas bil ibadah. Beribadah yang ikhlas. Orang beribadah ikhlas itu kayak gula. Gula itu walaupun selalu disalahkan. Gula kada pernah dipuji, tapi gula kada pernah berubah rasa. Ada pernah. Tetap rasanya manis. Kada mau berubah rasa masin. Masuk ke warung kopi. Kopinya kemanisan. Yang salah gula. Pak, ini salahnya kebanyakan gula. Gula salah. Masuk pulang ke warung kopi kedua. Sekalinya pahit kopinya. Panggil lagi, Pak, ini kekurangan gula. Gula pulang salah. Melihat orang pucat, kuning, awaknya kurus. Pak, periksa Pak ya. Mungkin Bapak ini kena penyakit gula. Gula pulang. Sekali masuk ke warung kopi ketiga, pas ukurannya kopi awan gula. Apa katanya? Ini baru mantap kopinya. Sampai warung, bengaran warung kopi. Tapi gula kada pernah berubah rasa. Tetap manis. Makanya gula itu di mana jemaah andap, samut datangan. Tadi kada ada samut. Soalnya banyaknya samut. Nang di hujung sana tuh datangan. Nang dari lubang katam datangan juga. Siapa yo bahabaran ke sana? Dada samutnya kada sawat besaruannya berjalan lambat. Apabila besaruan dengan waktu yang singkat berteleponan, samut kada bisa HP dan tahu menuju tuh kayak apa? Sherlock kada ada. Kita kan pakai Sherlock dapat menuju samut, tapi dia tahu di mana ada gula. Padahal samut mendatangi gula itu banyak kerintangan. Itu resikonya ganal, bisa dijajak orang, bisa disipak orang, bisa disapu orang. Inya kada peduli karena hendak menyicip manisnya gula. Coba tarai uyah anak ke situ, 2 tahun kada datang samut. Walau sejumput kalau gula. Itulah gambaran orang-orang yang beramal ikhlas itu barakah datangan. Coba lihat Abah Guru sekumpul. Sidin beramal ikhlas coba. Siapa yang menyarui? Yang mengundang orang datangan siapa? Dari kami aja Tembilahan Kuala Tungkal 16 bis ganal tuh. Yang muat 60 kali 50 kah? Berapa banyak yang datang? Padahal dia ada yang menyuruh. Tapi datangan resiko ganal. Menyeberang dari Surabaya ke Banjar nih 18 jam. Musim hujan pulang. Musim patir pulang. Tadi patir betabul. Itu kita kalipik dia 2 kali. Jangankan pian. Ulun dia tak kajut biasa. Orang bahabar apa ulun nak menimbak. Ini kada bahabar. Tak kalipik orang. 2 kali ulun tak kajut kepala. Anak membalas kalau ibu-ibu kasihan juga. Ganal resiko tapi datangan. Kenapa? Hendak merasakan keberkahan dari Sahibul Haul karena sidin ikhlas. Beramalnya ikhlas. Ulun tetamu muhibbin sidin, tuan guru bercerita sidin, Abah Guru sekumpul tuh pernah suatu malam diatari orang duit banyak. Banyak pokoknya. Angkanya kada nyambat ulun. Pokoknya banyak. Sekalinya panggil sidin nang biasa sering dipanggil sidin. Suruh sidin isok bagi sini, bagi sini, bagi sini. Malam dapat duit, siang habis. Itu namanya kada berubah rasa. Dapat duit banyak senang, membagikan juga senang. Kalau kita dapat duit banyak senang, membagi sayang. Kan begitu dah. Dapat senang kita. Banyak berduit senang, tapi membaginya sayang. Berubah rasa namanya. Kalau sidin kada dapat senang,
membagi senang. Kada berubah. Gula itu dipuji manis, disalahkan tetap manis. Nah, karena kita ini belum bisa beramal ikhlas kayak gula, maka andaklah sidin di hati kita. Maka tadi membaca manakibnya lewat syair itu sudah. Supaya sidin ada di hati kita. Bila sidin ada di hati kita, bila Allah memandang hati kita, ada ngaran sidin, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Kita kada kawa kayak sidin belum. Barang mandak hulo. Mudah-mudahan kita kawa pada akhirnya. Satu. Yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua nyaman dalam kuburan. Kita nih kayak apa aja dengan kawitan bakti. Jangan kada bakti diheragu kawitan sampai wafat kawitan diheragu. Apalagi kita berduit kawitan tuha jangan dibolehkan begawi lagi. Suruh keluar masuk majelis saja, keluar masuk masjid saja, katik tasbih saja, kada usah begawi karena kita 15 tahun disekolahkan sidin, kada begawi kita, haran bulang duit. 2 juta sebulan, nih kawitan nih tukaran beras. Kawitan kan kada banyak jo makan, mun kita orang sekolah kan kita 2 piring makan, mun kawitan sepiring berduanya, kada banyak. Hah, nya makan kulum kada kawa juga, sakit gigi 2 malam, pada jadinya makan apanya? Hendak makan hundang galah, kolesterolnya. Jadinya seikong berdua. Nah, mun kita 2 ikong habis, maka pulang minuman nang model nang apa tuh, makanan model capcay, nang apa, nang linak-linak tuh. Itu mahal tuh. Menurut tuha apa ada makannya ikan karing talang, sambal acan, sayur bening itu bang. Ungkusi kawitan. Ini sudah sugih kawitan kada diharung. Ulun pernah menyaksikan seorang orangnya sugih, kawitan kada diungkusinya, bahkan diusirnya. Nah, sekalinya inya kan orang ini si mama abahnya ninggal dah. Inya gagah orangnya, bungas, punya kalihayan, merantau, ketemu perusahaan, umpat begawi di perusahaan, rupanya bos perusahaan itu sayang karena anak ini punya kelebihan, lalu diangkat jadi manajer. Sudah diangkat jadi manajer, anak bos ini ada bibini, jatuh cinta juga, akhirnya dikawinkannya, lalu ditanya latar belakangnya, ini kada bepadah merahasiakan latar belakangnya, karena kalau bepadah orang miskin di kampung, kalau kok kada jadi diambil menantu. Akhirnya diambil menantu, serahkan perusahaan, maka dia lama-lama jadi COO. Nang film Korea tuh COO. COO. Nah, inya kada mau bepadah sudah jadi CEO tadi. Ulun melihat juga film Korea ini, habis paket ulun banget benar juga. Sudah jadi CEO tadi, tersebarlah, dia terkaya di kampung itu, terkaya di daerah itu. Sekalinya sampai berita ke mamanya, melihat fotonya, melihat gambarnya, ini anak kok pinando. Hati mama kada kok dibuale. Inya kada ngakui lagi ada mamanya, nya pada anak yatim piatu. Lalu hendak mailangi anak nang sugih tadi. Ingat anaknya tuh suka memakan pisang mahuli, lamak manis nih nang kayak di sini nah, depan ulun nih. Ulun beberapa kali menjapai anak makan kada disuruh sidin bepala benar. Jadi kada ulun bukan makan kada japai-japai terus nih. Suka apa pisang mahuli, tabang din semayang, param din masakan, sudah masakan anak tulak sidin, lipat tapi anak di kepala. Jujung kegandangan pulang, anak suka makan sup ayam kampung, masuk sidin ke buah perumahan, pulang menangkap ayam kampung 2 kali tajurang mbak ayam melacong terus ditangkap. Jehai kalong apa galong sidin ada peduli asal dapat menangkap ayam 2 kali tangkap. Jadi buah perumahan bang menangkap. Sekalinya buat dalam bakul, kapit di ketiak 16 kali tercirit ayam itu di jalan, ada peduli. Sampai ke situ ternyata rumahnya bersapam. Diusir sapam sekalinya. Katanya, jangan coba-coba kau mengusir aku. Kau nanti akan menyesal. Siapa menyesal apa? Kau orang miskin pengemis. Mirip film Korea. Sekalinya diusirnya. Ribut-ribut mengusir, keluar nang bini. Janda bini kenapa ribut di sapam? Ini aja ada pengemis mengakui mertua sempian. Kata sidin mana ada. Mintuha ulun sudah mati. Laki ulun yatim piatu. Sekalinya keluar nang laki terkejut melihat mamanya. Lalu inya kada mau mengakui. Karena kalau mengaku maka terbongkar identitasnya. Inya menyembunyikan identitas.
Kan film Korea kan selalu begitu. Makanya pian bila dapat laki 10 tahun dia susah terus, jangan diceraikan. Kalau kok CEO yang menyamar jadi orang miskin, ini biasanya 20 tahun menyamar tuh, maka berdoalah ya Allah, cepatlah bongkar penyamaran suamiku. Jangan minta cerai. Kalau kau laki itu menyamar jadi orang miskin, menyesal pian gina, minta cerai, sekalinya CEO, ini memang bedungkol. Aku melihat film Korea itu biasanya. Makanya sabar-sabar saja. Yang dapat laki belum sugih-sugih, sabar saja. Mungkin dia masih menyamar mungkin. Belum membuka identitas aslinya. Lalu diusirnya mamaknya nih. Suruhnya sapam mausir, tahambur pisang mahuli. Hayam pun terbang, lepas merdeka aja hayam, kada jadi disembelih. Itu terjadi Bu di hadapanku seorang. Bukan uji orang, saya menyaksikan langsung. Tapi saya tidak bisa buat apa-apa. Karena kejadiannya di film Indosiar. Lah, ulun kada main film kayak menegur. Tapi kan itu gampang gambaran. Makanya kita nih, amun hendak nyaman di alam kubur, baktilah dengan kedua orang tua. Silahkan kita menghormati orang alim memang disuruh. Tapi kawitan juga dihargai. Kita ziarah ke makam-makam wali disuruh. Tapi ziarah ke makam kawitan jangan kada. Karena kawitan tuh wali di rumah. Jangan kada diurus. Ini kadang-kadang kawitan meninggal dunia. Yang memandi orang, anaknya mana? Padahal kita 2 tahun dimandi kawitan. Disusui, disuapi makan. Dah dimandi, dianduki, dibajui, bahu jadi keingkutannya, timpaha jadi kedudukannya, tuh ya, nyamannya duduk di timpaha ya, kan? Lawas kalau 2 tahun diasuh. Kenapa? Maka kawitan mandi orang memandi. Kenapa? Yang masuh maka orang kada kita. Padahal kita anaknya tuh basuhan kawitan. Kenapa kada kita? Padahal kawitan memandi kita 2-3 kali tajuramba mencibuk banyu. Kenapa? Mencibuk banyu hakin mandi terakhir maka orang. Kemana anaknya? Baktilah kita dengan orang tua. Akhirnya bila sudah mbah dimandii, dikapankan pulang. Yang mengapankan orang marah. Kita kada bisa. Tapi paling tidak yang menukarkan kain kapannya jangan orang. Mama kita, abah kita tahan berhutang duit menukarkan baju seragam masuk tika semalam. Masuk pulang SD hendak bertukar sepida, muka ditukar amok pulang mengeridit pulang. Kenapa baju mama terakhir kada kita yang nukarkan? Kenapa diambil dari persatuan kematian? Itu hagin yang lain aja. Tapi hagin kain kapan tulung. Ini selimut mama terakhir. Seumur hidup kada sudah diganti. Kita selimut setahun 2 kali kawitan menggantiakan. Sekali selimut kawitan yang terakhir. Kenapa orang menukarakan? Sekalinya mengantar ke pemakaman yang mikul orang pulang. Pada berapa lama kita berhembin di bahu mama, di bahu abah. Kenapa abah untuk berangkat ke tempat istirahat terakhir? Kenapa maka orang memikul? Sampai di kuburan taruhlah kita kada bisa nabuk apalagi bibinian. Menurunkan kada kawa kalau kurumbi. Paling tidak habis dikuburkan orang pengantar kubur budikan. Kenapa anaknya budikan juga? Kenapa anaknya kada bertinggal aja di situ? Membacakan yasin kah, tahlil kah? Karena orang kalau sudah pengantar jenazah budikan, haru-hara orang tua di alam kubur tidak kepalang tanggung. Ujian Nabi kalau sudah meninggal dunia, 3 yang paling diharapkannya. 1, doa anaknya yang soleh. Tapi anaknya kada berdoa, budikan juga. Orang buliknya bulik juga. Apabila datang mailangi tahun dudi. Karena usahanya kandas, menyesalinya, menggarung, menangis di atas kuburan. Bingung orang, kenapa cel japian, maka menangis di atas kuburan. Ulun menyesal aja sidin, setahun kada ziarah. Jadi ulun menyesal, nangis aja di atas kuburan. Uji orang cel, itu bukan kuburan mamamu. Itu kuburan Haji Adul. Kuburan mamamu tuh di Bunco sana tuh. Kuburan kawitan aja kada tahu lagi. Ini sesalah ada nak ada tetamu cari kuburan kawitan nih. Makanya kita harus bakti dengan orang tua supaya nyaman di alam kubur. Lah setiap kita ini kan bakal masuk kubur. Kada al insan minat turab wa alat turab wa ilat turab. Kita manusia diciptakan Allah dari tanah, hidup di atas tanah, akhirnya masuk ke tanah. Maka belajarlah kita dengan kehidupan ini berbakti dengan orang tua supaya nyaman di alam kubur. Ketiga, wasilaturahim. Pererat terus tali persaudaraan
jangan sampai putus. Yang kedua, amalan masuk surga yang kedua, kerjakan setiap kebaikan apa aja. Jangan milih-milih. Siapa tahu sebab kita hadir di sini nah. Bepanas di sini, kadang merasakan lagi panas di padang mahsyar. Siapa tahu kita berkumpul di sini menjadikan sebab masuk surga tanpa hisab. Kita kada tahu. Kenapa? Karena kata sahabat Umar radhiyallahu an, kata marida pitaatin. Allah rahasiakan ridanya Allah ada di salah satu taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kasihi para kekasih Allah, para aulia Allah. Kenapa? Karena ujian Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya nanti ada kalangan manusia yang masuk surga majjanan, cuma-cuma. Menurut hitungan tipis hendak langsung amal sedikitannya dosa mendua bakul nang dosa nyambati orang jaga hitungan. Kata kiai kemarin ada pernah ceramah, ulun sendiri mendengar ujar sidin orang nang suka nyambati aib orang tuh biasanya kebanyakannya lelakian. Tapi kan seberataan nah, cuman kebanyakannya lelakian. Kalau bibinian memang sudahnya jasidin, sudah bawaan ya. Namun kita nih menurut hisab berat kita. Tapi ada orang masuk surga tanpa hisab. Ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ujar Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama, yang orang di hatinya menyayangi ulama, mencintai ulama. Maka bila kita meletakkan orang alim, orang soleh di hati kita, beruntung kita. Tapi lebih beruntung kalau kita ada di hati sidin. Tapi ujian Nabi sebaliknya, wa inna minan nas unasan yadkhulunan nar majjanan. Ada yang pulang dari kalangan manusia yang masuk neraka juga cuma-cuma. Menurut hitungan ini surga pantasnya. Tapi kenapa ke neraka? Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi min burdil ulama, yang orang di hatinya membenci ulama. Maka hati-hati kita. Kita nih kadang-kadang umpat yuk melihat di media nih, yang satu lain pahamnya, yang satu kelompok lain pahamnya. Kita jangan umpatan, jangan umpatan. Kalau istilahnya, kalau kayu ulin sesama ulin tahangkop kada apa-apa. Tapi mun kayu japuk umpat bahangkop patah. Jadi jangan umpatan. Jangan ikut mencela yang satu, jangan ikut mencela yang satu. Kita kada tahu, yang penting ulama jangan dibenci, apalagi zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ujian Nabi bila membenci bakal masuk ke dalam neraka majjanan. Kalau itu betul orang alim. Nah, makanya kita ini kada alim bang. Karena kada alim, andak orang alim di hati. Orang pintar membaca kitab, orang beramal banyak, mengarang kitab banyak, kita andak di hati, mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Yang terakhir, amalan masuk surga ujar Imam Syafi'i, hidup harus tawadu, hidup harus merendah diri. Makanya Nabi ketika menerima perintah sholat 5 waktu, Nabi Musa menyuruh menawar, Nabi kada mau langsung menghadap Allah, kecuali minta persetujuan dulu dengan malaikat Jibril, karena tadi dalam perjalanan dengan malaikat Jibril. Ini bahasa isyarat kepada kita, sehebat apapun kita, belajar menghargai orang lain. Makanya kita ini, kayak apakah tetap hargai orang lain. Jadi penceramah walaupun hebat, tapi hargailah jamaahnya. Kenapa hebat ceramah? Karena ada kerjasama dengan jamaah. Maka hargai, makanya sebelum ceramah, ma'asyiral hadirin, bapak ibu jamaah yang ulun muliakan. Bila inya ribut, jangan disariki. Jangan disariki. Amun di bahasa sarik ceramah, berusinya kompak. Bulik seberataan. Imam tertinggal ulun surangan di sini. Ulun disuruh ceramah sini surangan. Cara ada parlo, bebungulan. Biasanya dibawakan orang tali.
Hanya kalau ada hanau gula, ada ranyau gila. Berarti hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Maka jadi penceramah, hargailah jamaahnya. Uja guru ulun, amun nak ceramah ada dua. Pertama yang ikhlas sudah. Yang kedua jangan kasar dengan jamaah. Guru ulun berpesan juga nang seikong uja siden jangan menyinggung pemerintah ceramah selesai. Karena kita kada tahu, karena kita kada di situ. Kada tahu kita yang sebujurnya. Kadang cerita, kadang-kadang tidak cocok dengan kenyataan. Apalagi yang membawa cerita itu orang tua kada katuju. Mungkin nang jeleknya aja keluar, kebaikannya hilang. Kita nih itulah kejam kita nih. Betul lah tadi sudah 1000 kali orang berbuat baik. Satu kesalahan aja hilang kebaikan 1000. Mana contoh? Ibu-ibu ini berumah tangga 20 tahun dah. Laki berbuat baik 2000 kali dah. Satu kesalahan cuman laki. Taham bermangkuk di rumah. Apa kesalahannya? Inya kawin pulang ke depan dah. Berarti kejam kita kan? Hah. Jadi kada kawa kita ini tetap kejam. Makanya berusaha kita jangan benci kepada orang. Bila orang tuh benci, tetap kebaikannya hilang. Yang ada hanya kejahatannya. Sebaik apapun kita tetap salah di hadapan orang yang kada ketujuan kita tetap salah. Ada Imam Luqmanul Hakim membawa anaknya berjalan awan membawa kuda sikong, membawa anak berjalannya berdua naik kuda. Imam Luqmanul Hakim di hadapan, anak di belakang. Ujasidin coba kita apa yang dinilai orang kalau orang kada ketujuan kita. Sekalinya berjalan-berjalan, orang memandir. Ini iya anak, iya abah sama kejamnya aja. Masa kuda seikong dipakai berdua? Takkan salah kan? Maka itu aja Imam Luqmanul Hakim nak ikam ke kanak, ikam je turun. Abah di atas, tarik kuda nih. Sekali bertemu orang yang kada ketujuh pulang, apa aja? Kejamnya nang Tuhan aja. Nyamannya meongkong di atas, anak maka menarik di bawah. Salah lagi. Padahal kan bagus lagi mengajarkan anak bakti dengan orang tua, tapi salah. Karena orang tua kada ketujuh. Uja Imam Luqmanul Hakim nak berhuruf aja, ikam di atas, abah di bawah. Abah narik, nyaman orang menilai. Coba lihat tanggung jawab kawitannya. Tahan bertarik kuda, asal anaknya nyaman. Tapi bertemu orang yang kada suka, apa jurang? Model inilah anak durhaka. Nyamannya mongkong di atas kawitan, tapaluh menarikkan, salah lagi. Maka itu aja Imam Luqmanul Hakim sudahlah. Supaya kita jangan disalahkan dengan orang yang kada ketujuan kita. Turun aja kita berdua. Jadinya kada kau nyalahkan lagi. Nah, kada dinaiki. Ditonton naik sebelah sikong. Sekalinya bertemu orang banyak nang kada ketujuh, salah pulang. Ini jaya abah ya anak sama, masa kendaraan kada dipakai. Hah, salah lagi. Mun ini jaya Imam Luqmanul Hakim nak menurut akan orang salah terus kita. Istilahnya kayak apa amnaknya kita tarusakan ke perjalanan ini kada kah. Jangan anak bahaya kada payah. Hari jam 5 parak dah. Orang banyak dari semang asar belum. Kita cukupkan sampai di sini aja. Minta maaf aja. Lebih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.